Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang kombinasi dari pijat urut dan bekam. Itu akan menghasilkan rasa yang luar biasa, badan menjadi segar bugar, pokoknya komplit. Tapi sebelum kita lanjutkan ke video, silahkan like, subscribe, dan komennya di bawah ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke, kita mulai. Bagaimana cara membekam? Terapi bekam. Di sini Anda bisa lihat badan setelah kita urut, sudah selesai diurut, lalu kita bekam, tempelkan alat bekam kita ke bagian titik-titik seluruh badan. Itu awalnya kita tarik dulu, itu agar badan itu menjadi baal, kulit itu menjadi tebal. Nanti biar di saat ditusuk jarum itu tidak akan terasa sakit karena sudah baal tadi, sudah kulitnya sudah mengeras, sudah keras ya. Nah, itu juga menarik itu untuk menarik darah-darah, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, biar dia terkumpul di dalam kaping-kaping yang sudah saya pasang, yang nantinya setelah kita tusuk dia akan keluar darahnya dan akan membuat badan itu sehat. Jadi tak perlu takut dengan bekam, karena bekam ini adalah terapi sunnah Rasul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak memiliki efek samping apapun. Untuk penularan jenis penyakit itu tidak akan mungkin dibekam ya, karena kebanyakan orang itu takut dengan jarumnya. Nah, sambil menunggu beberapa menit, badan yang sudah kita pasang kaping bekamnya, mangkuk-mangkuk bekamnya, kita urut di bagian kaki, kita pijat urut untuk melemaskan otot-otot kaki, urat-urat kaki, dan saraf-saraf yang ada di kaki. Kita urut terus bagian kaki biar lemas sambil menunggu kulit yang kita pasang, badan yang kita pasang alat bekam tadi itu agak menebal dan terasa baal, yang nantinya tidak akan sakit apabila kita tusuk dengan jarum. Kita urut semua kaki untuk melemaskan, sebelum nanti setelah kita urut juga nanti kita bekam bagian kaki biar seluruh darah, seluruh racun yang ada di dalam tubuh dari badan sampai kaki itu semua bisa keluar dan akan mengakibatkan badan kita menjadi sehat walafiat. Jadi yang namanya bekam, kebanyakan orang takut dengan alasan alatnya kurang steril, atau takut ini nanti jarum bekas jarumnya orang nanti dipakai lagi. Itu tak perlu takut dengan semua itu, karena jarum itu harganya juga murah. Jadi kita selalu memakai jarum-jarum baru yang tidak akan mungkin itu bekas dari orang. Karena apa? Walaupun toh jarum itu bekas orang,
terapi bekam ini itu tidak akan menulari, karena logika dari penularan suatu penyakit di dalam logika itu adalah apa yang dari luar itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bekas jarum suntik orang yang kebanyakan biasa pemakai narkoba itu disuntikkan ke lain orang, itu memasukkan obat, atau di medis bekas jarumnya orang lalu disuntikkan ke pasien lain. Nah, itu akan bisa menularkan penyakit, atau berhubungan badan dengan gonta-ganti pasangan itu juga akan bisa menularkan penyakit. Tapi kalau untuk terapi bekam itu tidak akan bisa menularkan satu penyakit apapun, karena di terapi bekam ini itu tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ada kita sedot tubuh darah dari dalam, kita sedot keluar. Yang ada kita keluarkan darah, bukan kita memasukkan darah. Sambil menunggu badan yang terpasang kaping-kaping bekam atau mangkok-mangkok bekam, kita melemaskan urat-urat yang ada di kaki biar lemas dan akan mengakibatkan badan itu sehat. Nah, di sini tema di sini adalah kombinasi. Ini kombinasi antara pijat urut dan bekam yang akan mengakibatkan hasil yang luar biasa, hasil yang sangat luar biasa. Karena apa? Biasanya orang hanya terapi urut aja tanpa dengan bekam, dan hanya bekam aja tanpa dengan urut. Nah, di sini saya kombinasikan pijat urut dengan bekam, yang ternyata banyak pasien-pasien saya, langganan saya itu merasa puas, dan komentar-komentar setelahnya itu akhirnya dia memberitahu ke saudara, ke teman, ke keluarga, atau ke orang-orang lain. Rasanya hasil kombinasi dari pijat urut dan bekam itu membuat badan kita menjadi sangat enteng, dan pokoknya seperti luar biasa lah. Saya nggak bisa ngomong karena yang merasakan si pasien sendiri, dan yang berkomentar pun ya pasien saya yang setelah saya terapi pijat urut dan bekam, dia selalu bilang enteng badannya, enak badannya, terasa fresh. Hanya ada sisi negatif dari bekam itu bekas ya. Sisi negatif dari bekam itu membekas agak merah, tapi jangan takut karena darah yang ada di bekas kaping-kaping itu kita keluarkan, sehingga dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu akan menghilang, dan bekas jarumnya pun akan menghilang, tidak akan kelihatan lagi. Tapi beda dengan yang bekam, yang hanya bekam ngeluarin angin, itu merah-merahnya tidak akan lama akan hilangnya, itu bisa lebih dari 1 minggu, karena harusnya darahnya dikeluarkan, ini tidak dikeluarkan. Tapi sama saja manfaat dari bekam, walaupun itu toh bekam kering, itu akan luar biasa.
Dan teman-teman harus tahu, bekam ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW dan termasuk ini sebagai sunnah Rasul. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Karena apa? Satu kali bekam itu sama saja 8 hari olahraga tanpa istirahat. Jadi maksudnya 8 hari berolahraga itu mengeluarkan keringat tanpa istirahat. Itu akan luar biasa. Nah, di sini itu pena yang nanti kita isi jarum, dan ini jarumnya masih baru, dan kita buka itu baru akan kelihatan itu ada jarumnya. Setelah kita buka tutupnya ada jarumnya. Nah, kita pasang ke dalam penanya. Kita mau memulai penusukan di antara kaping-kaping atau mangkuk-mangkuk bekam yang telah kita pasang, karena sekitar 10 menitan itu sudah mulai baal. Dan Anda bisa melihat di sini itu si pasien walaupun kita tusuk jarum itu tidak merasakan sakit apapun ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, kita buka satu persatu, kita tusuk satu persatu, lalu kita sedot lagi. Anda bisa berpikir di sini, teman-teman bisa berpikir di sini. Nah, bagaimana bisa berpikir kok di sini ada bisa penularan penyakit? Jadi jangan takut. Nah, kita lihat aja, itu kita tusukin bekas-bekas kapingnya yang kita lepas lagi karena kulitnya sudah baal, kita tusuk dan kita sedot. Jadi logikanya itu sangat kecil sekali. Saya bisa pastikan bahwa bekam ini 0% atau 0% untuk penularan penyakitnya. Dan seorang nabi itu tidak akan menganjurkan suatu terapi yang terapi ini beresiko. Beresiko maksudnya kalau terapi bekam ini bisa menularkan dari satu orang ke orang lain, menularkan penyakit, itu tidak akan mungkin seorang nabi yang nabi besar untuk agama Islam itu menganjurkan terapi yang beresiko untuk umatnya. Jadi yakinlah karena ini perintah nabi. Dan kembali saya ulang yang tadi, manfaat bekam tadi itu yang dikeluarkan darah itu, darah yang kita keluarkan itu bukan darah pembuluh, tapi itu hanya darah luar. Karena panjangnya jarum untuk menusuk bekam itu mungkin hanya 0, sekian mili ya, kecil, dan itu yang kita keluarkan itu adalah darah-darah kotor yang ada di kulit ari, bukan darah pembuluh. Nah, darah kulit ari itu yang kalau normal nih ya, kalau normal itu akan menjadi keringat. Itu akan menjadi keringat yang kalau kita sering berolahraga. Makanya perbandingan satu kali bekam itu sama saja 8 hari berolahraga mengeluarkan keringat itu tiada berhenti. Jadi satu kali bekam itu luar biasa perbandingannya, sama saja kita berolahraga selama 8 hari. Dan kita paham di saat seperti ini, di zaman seperti ini, di zaman digital, di zaman serba enak ya. Kalau dulu masih bersepeda, sekarang pakai motor. Yang pakai motor dulu sekarang sudah pakai mobil. Jadi yang dulu
tidak punya kipas angin, tidak punya AC. Nah, sekarang sudah pakai AC. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ternyata apa? Ternyata tidak banyak mengeluarkan keringat. Yang keringat ini harus kita keluarkan karena itu adalah racun, itu toksin-toksin. Nah, sambil menunggu beberapa saat, beberapa menit, kita urut kakinya. Sambil urut kaki, kita sambil menunggu badan yang kita tusuk tadi itu biar darahnya tuntas keluar ya. Kalau darahnya tuntas keluar, dia akan seperti gel, seperti agar-agar ya, seperti jelly gitu maksudnya. Jadi agak mengental. Di sini kita bisa mendeteksi dari darah yang mengental atau tidak mengental. Jadi di sekitar 2 menit setelah kita tusuk, kita bekam, kita sedot darah tadi, itu setelah 2 menit dia harus menggumpal. Dengan darah yang menggumpal itu berarti badan kita itu normal. Jadi itu bagus. Kalau dia menggumpal itu tandanya itu bagus. Kadang orang banyak bicara itu darah kotor gitu ya, dan itu memang ya sejenis darah kotor, tapi darah kotor bukan dari pembuluh, tapi itu darah kotor yang berasal dari kulit ari. Tapi kalau kita tidak keluarkan, racun, itu namanya racun, darah kotor racun, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah besar, yang akhirnya kalau racun-racun itu masuk ke dalam pembuluh darah besar, kita akan terkena suatu penyakit. Jadi dianjurkan oleh Nabi, makanya kita keluarkan darah. Nabi sangat paham sekali. Karena apa? Ya itu Nabi akhir zaman yang akan tahu sampai nanti perkembangan manusia dari semenjak Nabi tidak ada sampai nanti hari kiamat. Makanya dia menganjurkan bekam. Karena apa? Karena ternyata orang sekarang itu tidak banyak yang olahraga, pada banyak males jalan kaki pagi, males lari pagi, males jogging. Pokoknya intinya zaman sekarang ini memang sudah zaman enak. Kepanasan sedikit itu sudah pakai kipas, sudah pakai AC. Kita selalu bekerja di ruangan AC tanpa mengeluarkan sedikit keringat. Jadi dianjurkan kepada teman-teman itu kita harus sesekali atau sering lah ya, sesekali kita boleh sesekali merasakan bekam itu seperti apa. Tapi untuk terapi bekam itu lebih bagusnya kalau perawatan itu selama 3 bulan sekali ya, selama 3 bulan sekali. Itu kalau untuk perawatan kesehatan, karena badan kita ini masih sehat tanpa ada keluhan apapun. Tapi kalau untuk, dan paling cepat itu kalau untuk perawatan itu 1 bulan sekali, itu paling cepat. Jadi kalau untuk perawatan paling cepat 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dan yang paling lama itu 3 bulan sekali. Tapi kalau untuk terapi jenis penyakit, misalnya stroke ya, atau asam urat atau penyakit lainnya ya. Karena terapi bekam ini sebenarnya untuk menyembuhkan semua jenis penyakit. Tapi ada beda. Untuk penyakit diabetes, terapi bekam ini ada jarum khususnya. Tapi kalau untuk yang diabetes basah ya, diabetes basah itu ada jarum khususnya, ukurannya lebih kecil. Karena apa? Kalau diabetes basah itu tidak bisa kena luka, digigit semut aja
dia bisa ngoreng ya, bisa menjadi koreng. Sembuhnya lama, dia akan luka. Tapi kalau diabetes kering itu bisa pakai jarum yang memang biasa untuk bekam, yang ukurannya agak gede. Kalau yang diabetes basah itu ada jarum khusus yang ukurannya sangat kecil sekali, jadi tidak akan menimbulkan luka. Dia hanya seperti titik-titik aja, kecil, lebih kecil dari yang jarum biasa. Apabila kita stroke, kita untuk terapi semua jenis penyakit itu dianjurkan 2 minggu sekali ya, selama 2 minggu sekali bekam, dan bisa sembuh sekitar kemungkinan 4-5 kali itu akan merasakan perubahan penyakit yang akan lebih baik. Di sini kita lihat tuh darah-darahnya, itu darah-darahnya sudah mulai mengental dan itu yang keluar agak banyak. Di sini saya akan mengambil, itu yang kita persiapkan adalah tisu untuk mengambil darah, dan itu kapas ya, kapas. Kita siapkan kapas, lalu kita siapkan alkohol ya, alkohol. Nah, alkohol itu untuk setelah kita tusuk-tusuk, yang kita bersihkan semua, kita netralin biar tidak infeksi, itu kita bersihkan dengan alkohol luka-lukanya. Nah, kita tuang alkohol di dalam kapas itu untuk nanti setelah semua sudah terangkat, darahnya sudah diangkat semua, kita bersihkan pakai kapas yang menggunakan alkohol. Nah, kita lihat darah di sini, ini darahnya seperti apa. Nah, itu darahnya seperti itu sudah mengental, dia mengental ya. Ini maaf kurang kelihatan karena kameranya nggak ada yang nyoting ya, nggak ada yang ngesut. Nah, kita nanti bisa lihat selanjutnya, kita buka satu persatu kaping yang sudah ada darahnya. Kita bisa lihat darahnya seperti apa. Nah, dia seperti gel bentuknya ya, bentuknya seperti gel, dia membeku. Nah, kalau bentuk seperti gel itu tandanya badan orang itu sehat ya, badan orang itu sehat. Nah, kita bisa lihat nih bagian samping seperti apa darahnya. Tuh, darahnya banyak seperti gel, dan itu bekasnya. Nah, itu Anda bisa lihat bekas bekam yang tadi itu seperti hitam. Nah, ini darahnya seperti gel, itu tandanya normal ya. Jadi kalau kita membekam orang tapi darahnya tidak mengental atau cair, berarti dia ada gula darahnya, kadar gulanya agak tinggi. Itu kita bisa mendeteksi dari darahnya. Nah, kita bisa lihat nih darahnya, aduh mungkin ya terlihat serem, terlihat ngeri ya, tapi tidak apa-apa, itu demi kesehatan. Dan itu enggak terlalu, baunya tidak amis seperti darah yang ada di pembuluh, biasa saja. Nah, kita lihat tuh darahnya seperti itu. Kita bersihkan satu persatu, kita angkat satu persatu, dan kita bisa lihat bentuk darahnya. Ini mungkin kalau ditaruh di dalam mangkuk bisa 1 mangkok ini ya, semua kaping itu. Nah, tuh, darahnya seperti itu. Satu badan biasa saya tempel itu kalau untuk ukuran yang besar, satu badan itu ada 13 kaping ya. Yang 2 kaping itu agak ukuran kecil, ada di leher sebelah kanan dan kiri. Nah, itu kita bisa lihat darahnya. Apabila Anda teman-teman ada yang kolesterol, itu juga bisa
sekali bekam langsung sembuh kalau kolesterol nih ya, karena kolesterol biasanya leher berat, ini berat. Nah tuh darahnya mengental, itu ada yang masih mengalir. Nah kita bersihkan nanti ya. Nah, kita bersihkan dengan tisu. Kalau darah yang tidak mengental itu yang kita misalnya kita buka masih encer, itu tandanya bahwa si pasien kadar gulanya agak tinggi, itu tandanya di situ. Makanya dari bekam itu bisa mendeteksi apapun. Nah seorang nabi, jelaskan kembali, seorang nabi akan sangat paham sekali. Karena apa? Dengan darah-darah atau racun-racun, toksin-toksin yang ada di kulit ari kita keluarkan, itu kita akan sehat. Karena apa? Darah yang kotor tadi, toksin yang kotor tadi itu tidak akan masuk ke pembuluh, dan dijamin ya, dijamin. Karena hampir semua jenis penyakit itu adanya di darah. Seorang dokter tidak akan bisa mendeteksi si pasien ini penyakitnya apa sebelum menerima hasil lab yang ngambil sampelnya itu dari darah. Itu seorang dokter tidak akan berani memvonis si pasien itu sakitnya apa. Nah setelah kita angkat semua, kita bersihkan ya, kita bersihkan, sterilkan pakai alkohol ya, biar biar lukanya itu cepat kering ya. Dan Anda tidak perlu takut karena itu lukanya hanya kecil-kecil sekali dan 2-3 hari sudah kering. Nah setelah kita bekam, kita lancarkan peredaran darah dengan kita urut ya, kita urut semua badannya, kita urut semua untuk melancarkan peredaran darah yang ada di badan, yang padahal tadi sebelum dibekam badan sudah kita urut ya. Kita tidak bisa mengupload badan karena melanggar peraturan. Nah untuk kaki kita tempel, itu satu kaki ada 4 cupping ya, 4 cupping. Untuk kaki 4 cupping ya, 2 cupping yang ada di paha dan 2 cupping ada di betis. Jadi 2 kaki itu ada 8 cupping. Kalau yang di badan tadi itu ada 13 cupping ya. Sambil menunggu biar kakinya baal ya, biar nanti ditusuknya tidak sakit, kita kembali lagi ke badan ya. Kita urut badan biar kita pastikan semua peredaran darah yang ada di badan lancar, di lengan-lengan juga itu lancar, di lengan tangannya kita pastikan semua, yang nantinya akan membuat si pasien ini merasa nyaman ya, merasa nyaman dan dipastikan enak banget tidurnya. Dipastikan enak banget tidurnya ya. Jadi tidak perlu takut dengan semua ini ya, karena terapi pijit tradisional dan terapi bekam yang dianjurkan oleh Nabi itu termasuk terapi alternatif ya, yang bisa kita namakan tradisional. Yang sekarang ini, saat ini tradisional itu tergerus ya, tergerus dengan yang namanya medis, dan hampir semua manusia sekarang yang ada di muka bumi itu sudah terdoktrin oleh medis, dan banyak yang meninggalkan pengobatan atau terapi-terapi tradisional. Karena dari sisi tradisional itu tidak ada riset ya, tidak ada riset, tidak ada artikel, tidak ada analisa atau uji klinis ya yang mempatenkan. Hanya
yang namanya tradisi ya. Namanya tradisi itu hanya turun temurun yang tidak bisa kita jelaskan, tapi itulah yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Nah, setelah kita pastikan bagian kaki itu sudah baal, kita tusuk satu persatu ya. Kita tusuk satu persatu bagian kaping yang telah terpasang di kaki ya. Kita lihat, saya menusuk ya, itu seperti pena yang isinya di dalamnya jarum ya. Setelah kita tusuk, kita keluarkan, kita sedot ya darahnya. Dan Anda juga bisa berlogika di sini, tidak mungkin ada penularan dari terapi bekam ke satu orang ke orang lain, itu tidak akan. Saya pastikan dan saya yakin 100% tidak ada penularan dari bekam, karena logikanya tidak ada darah yang masuk ke dalam tubuh. Karena logika penularan penyakit itu yang dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh, tapi bekam ini tidak ada satu tetes pun yang dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh kita keluarkan dengan tuntas ya, akhirnya kita menjadi sehat walafiat. Nah, kita bisa lihat di bagian kaki itu, nanti kita ambil darahnya, dan itu darah-darah yang ada di kaki kita bersihkan dengan menggunakan tisu ya, dengan menggunakan tisu agar tidak darahnya kemana-mana. Kenapa dengan tisu? Agar darahnya tidak kemana-mana. Kita bisa lihat tuh darah-darah bagian kaki, dan agak beda kalau kaki, tidak seperti di badan, karena kalau kaki kulitnya juga beda dan darahnya juga untuk mengentalnya agak lama. Baiklah teman-teman, mungkin sedikit pengetahuan tentang bekam dan pijat urut, dan ini penjelasan tentang kombinasi bekam dan pijat urut tradisional yang menghasilkan hasil yang luar biasa dan sangat positif sekali tanggapan dari pasien-pasien atau pelanggan-pelanggan saya dengan dikombinasi pijat urut dan bekam. Rata-rata mereka sangat puas dan selalu minta lagi dan berlangganan, karena memang luar biasa sekali manfaatnya. Beda dengan yang hanya bekam aja, karena ada yang bekam aja badannya masih pegel, atau yang urut aja kurang puas karena mungkin darah-darahnya belum lancar. Jadi kombinasi pijat urut dan bekam itu sangat luar biasa bagi saya, dan sangat luar biasa sekali juga bagi kesehatan kita semua. Mohon di-share ke media-media sosial Anda, atau Anda bisa belajar di sini. Tapi ya kalau belajar dengan melihat video seperti ini agak kurang ini, tapi paling tidak Anda sudah tahu tata cara bekam dan urut, yang akhirnya Anda akan tidak takut lagi dengan terapi bekam. Yang banyak ditakutkan dengan terapi bekam itu adalah orang selalu berpikir negatif karena bekas jarumnya, bekas orang, atau takut tertular penyakit orang. Itu yang ada di pikiran masyarakat, karena mereka tidak mempelajari sebenarnya pijat urut dan bekam ini bisa mengobati semua jenis penyakit. Tapi kalau untuk
yang penderita penyakit itu dianjurkan harus terapi selama 2 minggu sekali. Nah, setelah kita bekam tuh, kita lihat tuh video saya, kita lemaskan kaki-kakinya, kita pastikan semua saraf, semua urat sudah kendur, dan nanti si pasien akan merasa puas dengan servis saya, pelayanan saya, Aditya Massage ya. Nah, satunya juga kita pastikan bagian kaki sudah, otot-otot yang tegang sudah kendur, yang nantinya pokoknya setelah kaki itu dibekam dan diurut, begitu berdiri rasanya itu luar biasa, enteng sekali, seperti bisa terbang, tidak ada beban sama sekali. Anda bisa mencobanya. Kalau tidak percaya, Anda bisa mencobanya setelah dibekam di bagian kaki, dibekam dan diurut, Anda bisa merasakannya terasa enteng tanpa ada beban apapun ya, kaki itu setelah selesai, tapi ya setelah selesai terapi. Tapi kalau hanya melihat saja, mungkin hanya bisa kepingin saja. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini. Dan ini ada komentar dari pasien yang saya bekam tadi, silahkan didengar komentarnya. Setelah Oke, kita mulai. Badan terasa Bagaimana cara capek, membekam, letih, lesu. Tapi setelah terapi mencoba bekam, urut dan di bekam sini dari Mas Adit, Anda bisa lihat badan kembali terasa badan segar, setelah kita urut, terasa nyaman, sudah selesai fresh. diurut, lalu kita pokoknya bekam, mantap, Mas Adit, tempelkan terima alat kasih. bekam kita ke bagian titik-titik seluruh badan. Itu awalnya kita tarik dulu.